lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan aku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hati. Yang ku mau, yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Segalanya kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhanku. Berbahagia yang berlindung padanya.
Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhanku. Berbahagia yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhanku. Berbahagia yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhanku. Berbahagia yang berlindung padanya. Berbahagia yang berlindung padanya. Oh, berbahagia yang berlindung padanya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di dewaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar limpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Persilahkan kembali Engkau mengajari kami lagi pagi hari ini. Kami hidupkan hati kami sepenuhnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, di Piayu mati lampu ya. Kayak mungkin mati ya. Lampu mati di Piayu. Baru mati ya? Iya, hujan. Oke. Shalom, selamat pagi semua. Baik. Shalom, Radio ada? Hah? Baik, puji Tuhan. Semangat ya. Mari kita lihat.
Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa zaman harus dimulai oleh Tuhan itu sendiri? Tidak dapatkah makhluk ciptaan melakukannya menggantikan dirinya? Engkau semua menyadari bahwa Tuhan menjadi manusia untuk tujuan yang jelas, yakni memulai sebuah zaman baru. Dan tentu saja pada saat dia memulai zaman yang baru, dia telah mengakhiri zaman yang lama pada saat yang sama. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Dia sendirilah yang menetapkan dimulainya pekerjaannya, dan oleh karenanya dia sendirilah yang harus mengakhiri zaman sebelum. Itu masuk akal ya. Kalau dia yang memulai, ya dia yang harus mengakhiri. Gitu ya. Dan kita tahu saudara bahwa dia menjadi manusia, dia punya tujuan yang jelas gitu ya. Kenapa? Kenapa keluar? Iya. Keluar itu. Ya. Di sini keluar, nggak ada. Nah, iya. Kita. Suara saya cukup jelas kah? Oh enggak. Enggak. Oh enggak, bagus. Enggak ada. Radio kecil sekali. Gimana caranya? Cuma di sana. Ada lagi, enggak ada lagi. Cek 1 2. Sekarang bagaimana di radio? Boleh komen ya. Di sini Matian sudah masuk. Sulit masuk. Di sana nggak mati lampu? Tempat matian lampu? Nggak Enggak. mati tapi nggak ada jaringan. Oh, jaringan. Cuy ya, berarti di daerah yang atas mati lampu ya. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan ya. Kemarin kan kita sudah tentang bagaimana hanya Tuhan atau hanya Bapa yang tahu. Oke, dikatakan daging itu sendiri pun tidak tahu gitu. Ya. Nah, jadi kenapa dikatakan harus dimulai? Kenapa zaman harus dimulai oleh Tuhan itu sendiri? Kan tidak dapatkah? Tidak dapatkah makhluk ciptaan melakukannya, menggantikan dirinya? Kenapa harus dia? Engkau semua menyadari bahwa Tuhan menjadi manusia untuk tujuan yang jelas. Ya. Yakni memulai sebuah zaman baru. Dan tentu saja pada saat dia memulai zaman yang baru, dia telah mengakhiri zaman yang lama. Pada saat yang sama, ya, Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Dia sendirilah yang menetapkan dimulainya pekerjaannya. Dan oleh karenanya, dia sendirilah yang harus mengakhiri zaman sebelumnya. Nah itu seakal ya. Sebetulnya di sini itu sedang menjelaskan gitu. Wajarlah
Kan harus Tuhan dong, karena kan ya Tuhan itu pencipta gitu. Harus dia dong gitu. Gak mungkin, gak bisa dong diwakilkan dia gitu. Gak bisa dalam hal ini manusia menggantikannya gitu. Karena dia melakukannya dengan jelas gitu. Itulah bedanya Tuhan. Nah, nantinya saudara, dia sedang menerangkan ini sebagai Tuhan yang berdaulat itu loh, Tuhan yang maha kuasa itu. Supaya, karena kan tujuan dia itu kan selama ini kan karena Tuhan itu tidak kelihatan, suka-sukanya suka-sukanya bukan ciptaannya sih. Kalau ciptaannya yang lain sih, di dalam diri mereka itu sudah ada di luar manusia, saudara. Ciptaan yang lain itu mengakui kedaulatan Tuhan gitu. Mereka apa? Di dalam diri mereka itu tidak ada pemberontakan gitu. Dulu saya ketika dulu saya agak ini juga agak bingung juga gitu kan. Kenapa dulu Kain itu dia takut sama siapa dia ya? Tentu nanti orang yang akan setiap orang berjumpa dengan aku akan membunuh aku, padahal baru dia pada waktu itu gitu. Belum ada manusia gitu. Kenapa ya dia mengucapkan itu dulu gitu? Apa dalam pikiran dia? Nah, padahal waktu itu masih mereka berdua saja, anaknya Adam dan Hawa. Lalu saudara, kan dikatakan di sana, barang siapa. Jadi binatang pun, jadi ketika dikatakan, yang ketika mencelakai engkau, maka akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat kan gitu kan. Nah, saudara, jadi di situ saudara kelihatan bagaimana ternyata pada waktu itu binatang itu seperti tidak binatang zaman sekarang gitu. Nah, jadi manusia dikatakan gitu ya. Dia punya apa ya? Dia punya kehendak gitu ya. Ketika diciptakan itu, dia diciptakan dengan kehendak yang bebas gitu ya. Jadi manusia ini boleh dikatakan dia itu kayak harus, jadi di dalam diri mereka karena kehendak bebas itu, jadi dalam diri mereka itu jadi mereka itu nggak mengenal kedaulatan Tuhan gitu. Ya walaupun kita tahu ya ada orang bilang, wah semua Tuhan, tapi itu kehendak Tuhan gitu kan. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya itu ada pemberontakan gitu. Ada pembangkangan gitu. Di dasar hatinya itu gitu. Apalagi dia sesudah dia dirusak itu ya. Jadi itu sebetulnya di dalam hati manusia itu. Makanya kenapa perlu dikatakan seperti ini. Jadi tujuannya itu ada tersirat di dalam diri firman ini. Bagaimana sebetulnya tujuan Tuhan itu ingin mengajari kita tanpa apa ya, dengan berfirman kepada kita, dia itu tidak memaksa kita gitu, tidak memaksa manusia gitu untuk taat kepadanya. Tetapi jadi dengan dia mengatakan seperti ini di dalam apa firmannya itu, jadi dari firmannya itu kita jadi tahu hatinya Tuhan itu gitu. Dan nggak ada unsur dia di situ merasa dirinya lebih utama gitu, enggak.
Karena kan dia mau mengajarin segala ciptaan ini supaya mereka itu mengenali jalan-jalannya Tuhan, pikirannya, siapa dia, wataknya bagaimana gitu. Supaya pada nantinya kita manusia ini walaupun kita ciptaan, karena kita kan lebih tinggi daripada yang lain. Karena tidak ada yang dibilang kepada malaikat engkau adalah anakku. Nggak ada. Hanya kepada manusia lah itu dikatakan gitu. Jadi manusia ini kenapa kayak dibangga-banggakan gitu sama Tuhan gitu ya. Ya. Dia sebagai apa ya? Manusia itu biji mata Tuhan lah, berharga di mataku lah. Aku telah memilih sebelum dunia dijadikan lah. Jadi saudara, ada banyak hal mungkin yang apa ya? Gimana saya menjelaskannya ya? Jadi dia mengajari kita ini sebetulnya. Di satu sisi kan dia membiarkan kita itu dirusak. Oke? Dia membiarkan manusia itu dimakan sama iblis gitu. Karena memang iblis itu cemburu sama Tuhan kan. Ceritanya kan begitu. Jadi dia pengen, karena dia berpikir gini, enak kali jadi Tuhan. Dia dipuja-puja, dia disembah gitu kan, setelah sekian waktu lamanya kan. Dia mengatur orkestra, dia dikasih tugas untuk memuji Tuhan gitu, menyembah Tuhan, memimpin paduan suara, atau banyak sekali pekerjaan dia gitu. Oke? Nah, jadi dia jadi lupa kalau segala sesuatu yang dipunyai dia itu adalah pemberian. Karunia gitu loh. Kasih tugas seperti itu. Nah, jadi di dalam diri Lucifer itu saudara, dia menginginkan, kalau kita pada waktu itu ya, dia menginginkan tahta bapaknya, kira-kira kayak gitu gitu loh. Kalau dari segi bagaimana ciptaan itu adalah anak daripada pencipta itu gitu. Kan tadinya kan di dalam diri Allah gitu kan. Entah bagaimanapun nanti dia akan muncul kan ketika diciptakan itu gitu. Makanya Tuhan itu mengumumkan, makanya kan Yesus itu coba ingat, kalau dia berbuat yang jahat itu dari dirinya. Jadi kejahatan dia itu dari dirinya sendiri, bukan karena dia sudah terpisah dari Allah. Nah itu penting saudara. Saudara coba pahami cara Tuhan berfirman itu saudara. Nah di balik firman Tuhan itu ada apa? Di balik firman itu ada penjelasan. Di balik apa yang dia ucapkan itu ada yang ingin dijelaskan dia gitu. Karena kan dia mau mengajar semuanya. Karena nantinya saudara, kalau manusia itu mengerti, makanya kenapa dia fokus gitu. Kenapa dia pilih kita gitu kan. Kenapa kita nggak langsung banyak gitu kan. Karena tujuan intinya itu dia ingin menciptakan. Dia kayak memulai dengan perlahan gitu. Karena kan baginya kan waktu itu panjang sekali. Tapi manusia itu pengen cepat naik gitu. Jadi letak permasalahannya di situ. Manusia itu pengen cepat naik. Makanya kalau saudara perhatikan secara perlahan gitu ya. Dulu sebelum kita dulu ya waktu kita sebelum menjadi besar, sebelum ada gedung kita dulu gitu kan.
Kita itu dulu benar-benar ya sederhana semua. Ya nggak punya dana yang cukup gitu. Jadi untuk menggaji para full timer itu harus tunggu dari pusat gitu, karena ya nggak cukup, persembahannya nggak pernah cukup. Lagi berikutnya disapok dari Singapura lagi gitu kan. Nah, tapi sesudah kalau kita mau dudukkan semua, wah berkat kan dulu kan kayak gitu. Berkat bangsa-bangsa lagi. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Melupakan yang dulu. Melupakan kesederhanaan yang dulu. Nah, jadi kira-kira kayak gitu, saudara. Makanya secara diam-diam, cara Tuhan menaklukkan manusia itu, menaklukkan seluruh ciptaan itu, adalah dengan dia hidup di dalam ciptaannya. Tentu saudara, harus di dalam diri. Yang paling utama itu harus di dalam diri manusia. Nah, kenapa kenapa kelahirannya Tuhan yang Maha Kuasa ini, kenapa tidak perlu ditunjukkan silsilahnya, siapa bapaknya, siapa ibunya dan sebagainya? Karena itu sudah dulu kedatangannya yang pertama. Gak perlu diulangi lagi dalam kedatangan yang kedua. Karena kan dari pekerjaan yang pertama itu kan berarti kan sudah ada. Jadi sudah ada disiapkan dia. Jadi kedatangan yang kedua ini enggak perlu lagi mengulang, harus misalnya berfirman lagi kepada ibunya, Tuhan yang Maha Kuasa ini enggak perlu lagi, saudara. Karena itu kan sudah pekerjaan yang lewat gitu. Makanya dia menjelaskan, karena kan waktu itu, kan pasti orang bertanya juga. Kan dulu dia dipilih, kok kelahirannya istimewa gitu. Makanya di situ dia mengatakan, enggak. Dia sebetulnya bukan anaknya Yusuf gitu. Nah, jadi cikal bakal dia yang pertama itu gitu kan. Jadi kan tinggal melanjutkan yang ini. Makanya firmannya itu harus Tuhan Yesus itu sama, hakikatnya sama. Nah, tentu saudara ketika dia bicara ini saudara ya. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa ini bicara, dia itu kenapa dia perlu jelaskan? Kenapa perlu jelaskan misteri inkarnasi ini saudara? Karena nanti saudara, begitu kita mengerti misteri inkarnasi ini, kita akan mengerti apa yang kita makan. Gitu loh saudara. Apa yang dia firmankan itu kita jadi ngerti. Jadi begitu kita mengerti itulah, baru kita itu punya dasar berpijak. Gitu. Tidak seperti dulu. Jadi kan kalau kayak para nabi-nabi itu saudara, mereka itu langsung gitu. Jadi ketika mereka buka mulut, jadi mereka itu sampai apa? Jadi pikiran mereka itu harus benar-benar kayak mati pikirannya itu loh. Ketika mereka buka mulut, Tuhan yang berbicara lewat mereka gitu. Jadi mereka itu kayak dipenuhi lah namanya kayak gitu. Gitu kan. Bla 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 gitu. Demikianlah firman Tuhan. Waktu dia bilang demikianlah firman Tuhan, sudah. Itu Tuhan yang ngomong langsung. Nah, sementara misteri inkarnasi itu, kenapa perlu dijelaskan secara perlahan gitu. Kenapa kita perlu dengan duduk dengan diam gitu mendengarkan dia. Kita itu sedang mendengarkan hikmatnya saudara. Supaya lewat itu saudara kita ditaklukkan dan menyebarlah pengenalan ini. Makanya kalau saya terus bertengkar,
Oh saya nggak mungkin lah, saya nggak mungkin lah, saya nggak mungkin. Kalau selalu begitu, maka dia akan terus sasar itu, saudara. Emang kamu siapa memang? Iya, memang kamu gak siapa-siapa. Jadi gak usah terlalu kamu besar kepala dengan itu. Aku saja yang adalah Allah itu justru menjadi manusia. Gitu loh, saudara. Nah, jadi saudara, dengan ini, saudara akan memahami nanti gitu. Kan ketika dia situ sudah merendahkan diri, apa ya, menjadi orang yang sangat sederhana, menjadi Tuhan yang sangat sederhana, tidak punya ambisi gitu ya. Ketika saudara mulai bertanya, iya ya kenapa dulu Tuhan Yesus itu kok kayak gitu ya. Justru harusnya dia itu menjadi raja gitu, tapi dia tidak mengambil posisi itu ya gitu. Orang banyak datang sama dia, justru dia nolak ya gitu. Sama seperti yang belakangan juga kan. Saudara perhatikan seperti saya ceritakan sama saudara mengenai Megawati itu. Itu benar-benar yang dibawa, orang-orang di bawah dia sudah sangat setuju sekali, saudara. Sehingga terjadi sebetulnya pertentangan gitu. Jadi itu para pengamat juga mengatakan pokoknya dia harus, kalau dia benar-benar ingin maju, dia harus menerima Anies. Iya, saya itu coba karena elektabilitas dia sangat tinggi memang, saudara. Jadi pemilihnya Anies itu gitu cukup inilah, saudara. Karena kan mereka yang menang pada waktu kemarin itu, saudara. Di Jakarta juga PKS yang menang gitu. Jadi itu bukan settingan gitu. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya itu ya, yang baru-baru ini ya. Kecurangannya itu TSM gitu kan. Iya gitu. Ya. Nah, pakai aparat, pakai ini semua gitu. Tapi kalau kemenangannya yang kemarin itu memang ya pendukungnya. Sekalipun saudara ya melalui ya mereka di paham agama itu loh, saudara. Nanti kalau kamu milih si Ahok, nanti kalau kamu pilih dia, nanti kamu masuk neraka loh. Wah, itu kan itu memang seperti itu. Orang benci yang seperti itu. Tetapi mengenai pemilih yang memilih dia, itu memang tinggi sekali. Jadi elektabilitasnya memang tinggi sekali. Tapi saudara, disitulah teringat peristiwa yang dulu, saudara. Betapa dulu ketika lahir dari Solo itu, saudara, itu memang elektabilitasnya tinggi sekali, saudara. Tentu saudara ada satu pelajaran, saudara. Jadi manusianya kita itu harus diajar gitu. Ini menjadi satu pelajaran. Makanya kadang-kadang saudara kalau saya ngomong kayak gitu, kadang-kadang orang berpikir saya itu apa gitu ya. Dipikir misalnya memihak Anies. Enggak ada di situ. Enggak ada tujuan kita memihak siapapun. Misalnya ketika saya bilang dengerin Mega kayak enggak. Tuhan sedang ngajarin kita sesuatu. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk ngajari kita. Jangan takut. Gitu loh. Kayak gini, kayak Tuhan menunjukkan Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Jadi sekalipun nampaknya itu iblis gitu kan. Karena kan iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan gitu kan. Tapi perhatikan bagaimana Tuhan menaklukkan segala sesuatu gitu. Jadi kadang-kadang saudara ketika sudah dalam keadaan seperti ini saudara, di situ kadang-kadang saya berbeda dengan saudara gitu. Cara pikirnya itu berbeda. Jadi kadang dianggap salah karena mungkin pikirannya manusia semua seperti itu gitu. Jadi manusia itu mengatakan Tuhan itu mengatakan manusia itu rusak. Dia itu harus jelaskan secara detail sampai akhirnya si manusia itu sadar kalau dia rusak gitu loh.
Karena dari situlah nanti si manusia itu benar-benar merindukan Tuhan. Gitu. Aku akan pulang ke tempat sampai kamu sadar. Kan gitu. Di Hosea 5 ayat 15 kan. Sampai sadar pada akhirnya. Jadi dengan berbagai macam cara. Jadi kalau saya melihat generasi di bawah kita ya. Kalau saya melihat anak-anak kita, bahkan yang paling kecil sekalipun gitu ya. Jadi di dalam diri saya ada sesuatu yang saya mulai yakin kalau benar-benar Tuhan itu mengajari mereka. Bukan iman-iman gitu, bukan wow, saya beriman, orang saya enggak. Tuhan tunjukkan gitu. Jadi ketika pikiran kita ini mulai benar-benar sadar bahwa ternyata seperti itu, maka jadilah dia apa yang kita pikirkan itu. Ketika tak ada lagi keraguan gitu. Makanya dari situ saudara, saya benar-benar jadi yakin, oh jadi sudah apapun yang kamu lihat, sepertinya kamu sekarang, kamu sedikit, kamu gak tahu kapan, orang-orang akan ditambahkan gitu. Sudah, ini pekerjaanku bukan pekerjaanmu. Gak ada urusannya dengan dirimu. Karena bukan kamu, aku. Gitu. Tapi walaupun demikian, memang melalui dagingmu. Itulah saudara. Jadi makanya saudara, begitu kita itu mulai mengerti jalannya Tuhan itu, sering sekali kita itu dianggap aneh gitu. Jadi kalau disinilah saudara kita itu mulai melihat. Apakah seseorang itu sudah benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau enggak? Dia mengalami firman yang baru atau enggak? Gitu ya. Baik, coba kita lanjutkan lagi ya. Itu adalah bukti kemenangannya atas iblis dan penaklukannya atas dunia. Atau dari awal dari itu, dia sendirilah yang menetapkan dimulainya pekerjaannya, dan oleh karenanya dia sendirilah yang harus mengakhiri zaman sebelumnya. Itu adalah bukti kemenangannya atas iblis. Lain seperti dikatakan tadi kan, kalau ketika Yesus lahir itu kan kita lihat ada kunjungan malaikat, gitu kan, sampai dia akhirnya ya itulah yang kita kenal Tuhan Yesus gitu. Yang dia berjanji dia akan datang gitu kan. Nah sampai di situ saudara, jadi memang benar perkataan Yesus. Anak pun tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu mengenai waktu itu. Dia harus mengucapkan itu. Dan gak boleh kita mengatakan gitu dengan doktrin di kepala kita. Kan dia itu adalah Tuhan, dia tahu semuanya. Gak bisa kayak gitu. Oke, jadi dalam posisi itu benar. Di situ kita bisa memisahkannya gitu kan. Nah, kedatangannya yang kedua dari lahirnya apa gitu kan. Jadi nggak perlu dong harus mengulangi lagi yang ini. Karena dianggap dia, jadi cikal bakal nantinya ini kan dia kan harus apa ya, misterius gitu. Makanya dia bisa menerangkan proses Yesus itu dari bayi itu sampai umur 29 tahun. Dia harus normal kemanusiaannya. Gitu. Cuman manusia itu saudara salah persepsi dia. Makanya ada perayaan Natal, ada perayaan ini, perayaan itu.
Padahal tadinya nggak ada perayaan-perayaan itu gitu loh. Tapi karena sudah menjadi agama dan agama negara gitu, tentu ada perayaan-perayaan. Gitu loh saudara. Makanya nanti orang-orang yang punya pikiran masih agama gitu, makanya nanti akan dipisahkan. Jadi nanti orang akan menuju surganya sendiri. Tapi ingat, itu bukan akhir segalanya gitu. Baru setelah hidup terus gitu, barulah nanti disitulah orang menyadari. Disitulah segala makhluk itu mulai menyadari. Dan akhirnya benar-benar bisa ditaklukkan. Saya nggak tahu saudara bisa nangkap baik penjelasan ini. Makanya saudara, sering sekali saudara saya itu harus ini saudara ya. Kadang-kadang memang saudara tinggi sekali gitu ya firman ini gitu. Dibutuhkan keberanian saudara untuk percaya bahwa engkau sanggup mendengarkannya gitu. Dibutuhkan satu kepercayaan gitu. Bahwa saudara yakin kalau engkau mampu mendengarkannya. Butuh benar-benar saudara, iman saudara itu naik gitu. Hanya sering saya, kalau misalnya saya katakan, kenapa itu bilang kita ini smart, kita ini kayak gini. Kenapa saya harus mengalami satu lompatan juga ya. Di dalam diri saya, kenapa kok sampai sejauh ini saudara. Saya keyakinan diri saya akan bagaimana pertumbuhan pengetahuan saya gitu ya. Meningkat gitu ya, saya boleh mengalami. Awal-awalnya saudara pikir sombong gitu ya. Tapi ternyata itu normal saudara. Jadi pikiran kita ini saudara, kalau misalnya kita ini sekarang itu dikatakan sedang sekolah gitu ya. Jadi sampai tidak ada mata pelajaran di dunia ini yang bisa menyamai mata pelajaran yang kita sedang dengarkan ini saudara. Nggak ada. Mau sekolah setinggi apapun saudara, mau filsafat lah, sosiologi atau apa saja gitu, nggak ada. Tetapi tentu nanti akan ada persamaannya di dunia gitu, yang akan kita lihat. Makanya saudara kalau saudara lihat ya, setiap kali saudara kalau si Rocky Gerung itu kayak bicara gitu dengan orang-orang yang lain itu, ada yang misalnya kayak sok jago gitu kan, dia itu selalu punya di atas rata-rata. Cara dia menerangkan, cara dia ini, itu benar-benar orang itu orang-orang itu sampai benar-benar kaget aja gitu. Cuman kadang-kadang kan karena nggak ke dalam debat nggak mau kalah, dia pakai terus berbagai macam cara, tapi kosong. Jadi orang itu sering sekali pertahankan argumennya itu, tapi sebetulnya dia sudah kalah. Tapi karena malu kalah gitu, dia nggak ini sudah tidak terima kekalahannya. Itu persamaan yang bisa kita lihat. Jadi di sini nggak ada tujuannya, nggak ada maksudnya. Oh jadi kagum dengan si Rocky Gerung misalnya, seperti tidak gitu. Kagumnya itu melihat Tuhan yang bisa melampaui. Di situ kita bisa melihat saudara, jadi dalam diri kita itu nggak ada karena kita ini orang Kristen kita percaya Tuhan lalu Tuhan lebih mengasihi kita. Nggak boleh kayak gitu.
Yang dikasihi Tuhan itu saudara orang yang tulus, orang yang suci hatinya, orang yang mau berubah, orang yang mau mencari kebenaran, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu yang dicari Tuhan. Jadi entah dimanapun benda-benda itu, kalau saya sebut itu orang tadi itu sebagai benda gitu, dimanapun benda-benda itu berada, dicari sama Tuhan gitu loh. Mau dia itu terpenjara di dalam agama Muslim, di dalam agama Buddha, orang-orang yang tadi itu dicari sama dia, itu hartanya dia, itu miliknya dia gitu loh. Mau dimanapun itu jadi kayak dia itu permata gitu loh, kayak harta karun gitu loh. Itu ada di mana-mana. Itu seperti apa ya? Seperti berlian yang memancarkan cahaya gitu, di tengah kegelapan gitu. Celing gitu. Ketika ada sinar meneranginya, kling, itu langsung dia pancarkan. Kan kalau orang mencari apa gitu kan, harta karun kan kayak gitu kan, cari terus ke dalam, di samping ketemu gitu. Bahkan Tuhan itu kan sampai heran, kenapa justru dia menemukan harta karun itu gitu di antara orang-orang di luar orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu kan pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Gitu. Gitu ya. Jadi dari sini saudara, saya nggak tahu ya saudara bisa mengikuti pola Tuhan ngajar itu nggak ya? Oke. Itu adalah bukti kemenangannya atas iblis dan penaklukannya atas dunia. Setiap kali dia sendiri bekerja di antara manusia, itu merupakan awal sebuah pertempuran baru. Jadi pertempuran di sini saudara tentu bukanlah pakai kekuasaan gitu. Tentu bukan adu hikmat siapa yang lebih hebat, bukan. Oh, si jahat itu juga dia punya pikirannya sendiri gitu. Karena kan Tuhan itu membuat dia menjadi kontras kan gitu ceritanya. Tentu saudara, dia akan apa ya, semampu dia berpikir gitu kan, dia akan membuat terus gangguan-gangguan terhadap Tuhan. Makanya disebut pertempuran. Saudara, pertempuran itu bukanlah pertempuran kalau misalnya tank melawan bambu runcing gitu. Senjata-senjata mutakhir itu bukan pertempuran namanya saudara. Pertempuran itu harus mungkin sama-sama punya jet tempur, sama-sama punya senjata yang mumpuni, yang ini. Harus itu baru itu namanya pertempuran. Harus punya benteng, sama-sama punya benteng yang kuat. Saya lihat sekarang pertempuran di peperangan di Israel gitu kan, di Timur Tengah gitu. Saudara kan dengarkan saudara bergantian nanti serangan itu saudara. Sehingga para pembela orang yang nonton gitu. Jadi ketika mereka menonton itu, tentu kan ada yang membela Arab gitu kan. Tentu ada yang membela Israel kan gitu. Pertempurannya gitu. Jadi kalau misalnya wah Israel lagi, kalau misalnya si Hamasnya lagi menyerang Israel, wow lihat nih mereka dihanguskan bla bla gitu. Sebaliknya juga kayak gitu. Nah,
Jadi pertempuran yang dikatakan antara Tuhan dengan iblis ini, saudara, tentu saudara, Tuhan itu bersembunyi dia gitu. Di dalam diri manusia. Hikmat itu tersembunyi. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan ya, ketika apa yang terjadi, kenapa saya suka cerita gitu ya, apa yang ada di bangsa kita gitu. Karena itu yang kita lihat gitu. Tapi tujuan Tuhan tentu ada untuk ngajari kita sesuatu gitu. Sampai sekarang ini saudara, itu belum pernah apa ya, perpolitikan kita itu kayak gini, kayak jadi benar-benar ya besok bisa saja terjadi, hari ini bisa saja terjadi perubahan gitu. Ini benar kayaknya ini melebihi pemilu presiden kemarin, saudara. Padahal entah apa sih, dulu juga Anies juga sudah pernah jadi gubernur juga, Ahok juga sudah pernah, si ini juga biasa aja kali gitu kan. Tapi kok kali ini berbeda, apa sih gitu? Apa sih yang membuat berbeda gitu? Ini bukan masalah siapa yang memimpin, bukan. Biasa aja juga, nanti ganti juga presiden bisa aja. Biasa aja gitu. Tapi dari sini saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau jelaskan. Sampai kita itu benar-benar mudeng gitu. Sampai kita benar-benar paham gitu. Itu tujuannya. Jadi ketika misalnya menjelaskan tentang pertempuran ini, bahwa pertempuran melawan iblis belum berakhir. Hanya jika Tuhan itu sendiri datang dan melakukan pekerjaan baru di antara manusia, barulah manusia dapat sepenuhnya bebas dari wilayah kekuasaan iblis dan memperoleh kehidupan yang baru dan permulaan yang baru gitu loh. Makanya dia yang harus mengakhiri. Dia yang harus melakukannya. Supaya kita tahu pertempuran mana sebetulnya yang aslinya. Saya paham ya. Apa tujuannya? Jangan mikirin masalah sendiri terus gitu. Jangan mikirin dapur terus gitu. Kita harus mulai berpikir, jadi apa nanti kita ini? Kita harus mulai memikirkan, apakah kita benar-benar layak menerima inkarnasinya dia? Menerima Tuhan yang berinkarnasi itu. Apa kita ngerti? Artinya kita membuka pintu itu, kita ngerti enggak? Tidak langsung, oh aku sudah membuka pintu, Tuhan sudah masuk dalam hatiku. Tidak sesederhana itu gitu loh. Kalau diajak kita bicara, kita bisa nampung enggak? Kita bisa ngerti enggak? Jangan pikir, oh dia itu kan Tuhan, dia kan bisa memakai supaya kita mengerti bahasanya. Ya enggak gitu juga lah, kita mesti naik dong. Jadi nanti karena kalau berdebat gitu, ketika berdebat harus bisa tahu, harus kita bisa berdiri sebagai laki-laki gitu. Tampillah sebagai laki-laki. Ngerti nggak maksudnya itu ketika dibilang kayak gitu? Jadi ketika kita itu bicara, kita itu bisa mendengarkan dia. Bukan sekedar kita manut aja kayak gini. Ini ketika bilang, kamu ngerti nggak? Jadi kalau saudara lihat perdebatan kayak gitu, saudara bisa mendengarkan gitu. Kamu ngerti nggak tentang ini? Jadi kita kemarin,
Kamu ngerti nggak? Bahasa Inggrisnya itu ngerti nggak kayak gini? Apa artinya itu? Gelagapan. Gitu. Kalau tadinya merasa dia kayak ini, kayak kayak pintar gitu loh. Sebentar saya lihat kamus dulu katanya. Itu aja kamu harus lihat kamus katanya. Habislah. Nah, kira-kira kayak gitu ketika Tuhan ngajari kita ini loh saudara. Jadi jangan kita itu anggap kita itu kayak ini terus mendengarkan. Dia harus nunggu kita itu sampai kita ngerti loh. Naiklah iman kita, baru dia bebas bicara yang lebih tinggi lagi. Bukankah kita ini anaknya yang harus diajari dia? Masa misalnya kalau kita anak kita misalnya, kita bicara sama dia, nggak mudeng-mudeng dia. Sampai usia yang sudah tumbuh gitu, dia nggak ngerti misalnya antara mengantar dan menjemput gitu. Nah itu lama sekali lo mengerti apa artinya dijemput dan diantar gitu. Kebalik-balik gitu. Iya. Baru mungkin 1 tahun yang lalu kali dia mulai bisa membedakannya dengan jelas. Sama misalnya saudara, saya itu kalau misalnya di mana gitu ya, ada di satu tempat itu yang sampai saya itu benar-benar itu, saya benar-benar misalnya kayak ke rumah Uli ya, ke rumah adiknya itu ya. Itu saya benar-benar sudah harus bolak-balik saudara. Sampai baru kemarin saya ngeh saudara, bayangin. Entah udah berapa puluh kali saya ke rumahnya itu saudara. Iya. Saya sudah berkali-kali, bahkan 1 hari bisa berapa kali ke situ bayang. Dalam 1 minggu bisa berapa kali gitu. Bisa gak mudeng-mudeng loh jalannya. Iya, saya heran aja gitu. Saya gak tahu kenapa kok di konsep saya jalannya itu dari sini belok ke sini harus belok kiri baru belok kanan gitu. Belok kiri, entah kenapa dari mana konsep di pikiran saya kayak gitu. Berkali-kali gitu. Paginya saya datang, siangnya saya datang lagi. Persis seperti di pikiran saya. Waktu pulangnya saya sudah benar-benar gini. Oh saya harus ikuti dulu ulang. Gimana saya letaknya tadi salah gitu. Kenapa saya harus berputar-putar gitu. Baru satu saat itu. Jangan-jangan ternyata lurus saja langsung kanan gitu. Betulan saudara. Padahal itu entah udah berapa puluh kali loh. Nggak tahu lah saudara. Sederhana sekali jalan itu. Tapi entah apa, konsep apa yang di dalam pikiran saya tentang jalan itu. Saudara, apa maksudnya saya bisa sampai seperti itu saudara? Kira-kira seperti itulah Tuhan mau menjelaskan kepada pikiran kita ini. Kenapa harus berulang-ulang? Saya sudah bilang saudara, saya nggak bisa hitung lagi udah berapa puluh kali saya ke situ. Iya. Tahu tujuannya apa? Saya harus mengalami seperti itu. Supaya saya mengerti keadaan manusia itu. Supaya saya ngerti apa yang ada dalam pikiran saudara. Supaya saya bisa nolong saudara. Iya. Lewat pengalaman yang saya jalani dalam menjalani firman itu. Itulah baru saya berguna bagi dia. Jadi saya mengalami bagaimana dituntun, bagaimana proses sampai bisa punya pengertian sampai dengan sekarang. Sudah bilang. Nanti kita ini akan terpisah satu sama lain. Nggak tahu kapan. Nggak selalu saya bersama dengan saudara. Bahkan saya nggak selalu bersama dengan istri saya nantinya. Setelah lewat 50, 60, 70. Iya. Kita akan kembali kepada Tuhan semua.
Oke, lihat ya. Mana lagi? Sampai di mana lagi tadi? Jika tidak, manusia selamanya hidup di bawah pengaruh lama iblis. Terus kita akan dikungkungnya dia di dalam pikiran-pikiran feodal kita. Itu sebabnya saudara. Sekian lama bangsa kita itu gak merdeka-merdeka. Karena kita terus di situ berputar-putar. Bangsa kita berputar-putar di situ terus. Karena apa? Nggak ada yang punya pemikiran baru. Berapa banyak yang sudah pergi ke luar negeri. Tetap saja pikirannya seperti itu. Tidak mau mencerdaskan bangsa. Apalagi dengan yang terakhir. Kenapa yang terakhir ini saudara? Seolah-olah itu membodohi jadinya. Karena itu saudara. Dipakai terus bantuan-bantuan. Sehingga bukan dicerdaskan. Anak-anak bangsa itu tidak dicerdaskan. Seandainya dicerdaskan. Wow. Oke. Dengan setiap zaman dipimpin oleh Tuhan, sebagian dari manusia dibebaskan. Dibebaskan dan dengan demikian manusia maju bersama dengan pekerjaan Tuhan menuju ke zaman baru. Kemenangan Tuhan berarti kemenangan bagi semua orang yang mengikuti Dia. Makanya selalu diingatin, ikutin, dengerin. Kalau enggak akan sia-sia, enggak akan ngerti apa kemenangan Tuhan itu. Kalau enggak ngerti, mana bisa dikatakan menang. Kalau nggak bisa mendengarkan, nggak tahu arah pembicaranya kemana, nggak merenungkannya, nggak akan ngerti arti kemenangan Tuhan. Nggak akan bisa melihat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kita nggak akan lihat saudara apa yang sedang terjadi bagi bangsa kita ini. Orang kan kaget-kaget gitu. Kita tahu oleh karena apa itu terjadi gitu loh. Karena Tuhan sedang datang gitu loh. Tapi masalahnya kenapa Tuhan itu datang? Apa alasannya Tuhan itu datang gitu loh. Kok bisa kita tahu Tuhan itu datang? Apakah ada orang yang melihat, oh Tuhan ada di sana? Enggak ada. Tertidur semua saudara. Gereja tertidur. Pemuka-pemuka agamanya tertidur, saudara. Tertidur karena apa? Karena kekayaan. Karena punya masa yang banyak, jemaat yang banyak. Gak perlu lagi berpikir gitu. Gimana nih keadaan jemaatku ini? Tertidur semua, dia pun tertidur. Dalam kenyamanan gitu. Gak perlu lagi dia berpikir kayak dulu, oh harus menginjili. Gak perlu lagi saudara. Dia gak nangis lagi melihat keadaan jemaatnya. Misalnya kalau sudah sampai viral yang pendeta yang menganiaya istrinya itu. Harusnya kan sudah heboh sinodenya saudara. Kenapa sampai bisa menikah dengan diam-diam? "20 tahun katanya kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Ya memang sudah tertidur. Sudah terbius gitu. Sudah terbiasa menipu. Dan orang pasti ada nanti yang membela dia. Terpecah lagi dalam diri jemaat itu, dalam diri gereja itu.
Jadi kemenangan bagi semua orang yang mengikuti dia. Jika ras manusia ciptaan diberi tanggung jawab untuk mengakhiri zaman, maka baik dari sudut pandang manusia maupun iblis, ini tidak lebih dari tindakan yang melawan atau mengkhianati Tuhan. Bukan tindakan menaati Tuhan. Dan pekerjaan manusia akan menjadi alat bagi iblis. Wah, sudah sampai di tingkat ini, sudah di bahasa yang kayak gini. Saya yakin saudara, butuh waktu berhari-hari, butuh waktu yang lama kita mengerti perkataan ini. Iya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengerti perkataan. Cuman masalahnya, maukah kita mengerti? Maukah kita berikan perhatian kita? Maukah kita begini, sedikit lupakanlah dulu kepentingan yang lain, urusan yang lupakan dulu sebentar gitu. Dengerin dulu. Ketika misalnya saya bilang, ayo coba perhatikan gitu. Coba tunjukin dulu, fokuskan dulu. Makanya kita perlu setiap pagi itu saudara, benar-benar kita persiapkan fresh gitu. Gak ada yang lebih penting saudara, daripada mendengarkan firman ini saudara, setiap pagi. Karena ingat saudara, ingat juga umur, ingat umur, ingat umur, ingat umur. Ingat gak selalu Tuhan bersama dengan kita. Ada waktunya dia akan meninggalkan kita. Iya. Ingat, ingat, ingat. Baik, kita akhiri saja. Kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memimpin dan menuntun kami, yang mengajari kami dengan sabar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.